Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang menghormati, pertama kali marilah kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahnya kita telah diberi kesehatan, diberikan kekuatan iman sehingga kita telah dapat mendatangi rumah Allah ini dalam rangka menambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, malam ini sudah memasuki malam yang ke-25. Ya Pak? Ya malam 25 gini. Iya. Malam 25 berarti 5 hari lagi ya. Puasa kita sekarang 30. 5 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan akan memasuki Syawal. Ya. Kita berharap puasa kita sebulan penuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ibu dan bapak, ada kewajiban awak di bulan Ramadan. Sebelum awak meninggalkan bulan Ramadan, ada kewajiban awak supaya sempurna puasa awak. Ada ibadah memperlu wak karajuan. Baca Nabi, saumu Ramadan mu'allaqatun bainas samai wal ard illa bi zakatil fitri. Artinya puasa Ramadan itu tergantung dari langit dan bumi, kecuali dengan membayar zakat fitrah. Kalau perlu ibu Pak, kewajiban awak sebelum meninggalkan bulan suci Ramadan supaya puasa kita diterima, itu kita wajib membayar zakat, namanya zakat fitrah. Ini adalah salah satu rukun Islam. Di zakat itu terbagi dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini dibayarkan akhir bulan Ramadan. Dan siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah? Kalau zakat biasa, zakat mal itu sudah ada ketentuannya. Apabila hartanya sudah mencapai senisab, itu berbentuk yang dizakatkan adalah 5 macam. Kita tidak membahas itu ini, kita membahas zakat fitrah. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah, tentu orang Islam sudah pasti ya, orang Islam yang hidup pada akhir Ramadan setelah terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Misalnya tadi kok lah 30 puasa. Ya. Lah 30 puasa misalnya lah 30 siang. Pas tagali terbenam matahari tadi tu wajib kurang hidup ya, ketika terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Itu wajibnya, mulai wajib. Jadi kalau ada orang nan lahir sesudah terbenam matahari akhir bulan Ramadan, wajib zakat fitrah. Walaupun baru lahirnya. Atau ada orang yang meninggal
meninggalnya sebelum terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Nah, wajib adalah tidak wajibnya ya bayar zakat fitrah. Jadi konsepnya yang hidup akhir bulan Ramadan setelah terbenam matahari. Biar sakit, biar merdeka, budak, anak-anak sakit, gila, semuanya wajib bayar zakat fitrah. Itu yang pertama. Kemudian apa saja yang diberikan dalam zakat fitrah itu? Di dalam hadis Nabi disebutkan zakat fitrah itu adalah satu sak daripada gandum dan beras. Hanya satu sak. Satu sak itu ukuran orang Arab lamu. Ini tidak dolor lah. Kalau dibuat Jawa Tua gini kok, kalau di bare 3 sampai 3 liter. Kemudian bolehkah diganti dengan yang lain, diganti dengan uang? Nah, ini beda pendapat ulama. Cuma yang paling banyak boleh. Sebagai kecil mengatakan tidak boleh, harus dengan makanan yang mengenyang itu, wajib dengan beras. Tapi menurut jumhur ulama boleh diganti dengan uang. Nah, itu penilaiannya sekarang sudah bermacam-macam sesuai dengan beras atau kehidupan umat suatu tempat. Kalau bas bareman mara lado ketentuan tibo dan tiga limo. Ya. Jadi kalau setahu tiga macam. 35 sampai 10 sampai 5. Hah? 50 Iya. Pare rancak itu kan pare Solo makan kampung jualnya sih teh. 552. Ya, baca edaran dari pastor lain. Nah, jadi kita lihat nanti ya, standar dari Badan Amil Zakat Nasional. Nah, kemudian Bapak dan Ibu-ibu, siapa pula yang berhak untuk menerima zakat ini? Kepada siapa saja yang diberikan? Ini ada ketentuan pasti di dalam Al-Quran. Itu surat Taubah ayat 60. Nah, di sini disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil. Ada salapan macam nan budiah manalmu zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Yang pertama fakir, fukara. Dan kedua miskin, fakir dan miskin. Ini beda. Ada perbedaan sekete antara fakir dan miskin. Kalau fakir kok lebih parah daripada miskin. Ini kecil fakir itu adalah orang yang tidak punya kerajaan, tidak memiliki pekerjaan sama sekali.
dan tidak memiliki harta. Ada juga orang yang tidak bekerja tapi hartanya banyak. Kau tidak punya harta, tidak lo punya kerja dah. Tapi punya harta banyak dan kerja tidak salah. Tidak punya pekerjaan berarti tidak punya penghasilan dan tidak punya harta, itu fakir. Dan kedua miskin. Siapa itu miskin? Orang punya pekerjaan, punya mata pencarian, tetapi tidak cukup kebutuhannya udah sehari-hari tidak cukup. Dapat saratui, dapat pagi lah patang istilahnya, ya. Penghasilan buruh lah. Di buruh, kalau buruh kasar istilahnya, nah itu masih miskin. BPT 1 2 lagi P1 bisa dikategorikan kepada miskin. Karena tidak tetap dah. Ayo dah P1 10 lagi. Nah, beko lah seminggu kerja ada polo 3 hari. Itu dapat lo 10 hari, ada pula seminggu. Jadi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu namanya miskin. Nah, jadi lah kalau ada orang model itu bisa boleh menerima zakat. Yang ketiga amin, orang yang mengumpulkan zakat. Dia orang bas tuh, orang bekerja di Basnas. Itu berhaknya mendapat sebagian dari harta zakat yang dikumpulkannya. Kemudian yang keempat wal muallafati qulubuhum, orang yang dijinaki hatinya, orang yang baru masuk Islam, mualaf. Kemudian yang kelima orang yang dijanjikan merdeka, budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Kini ada orang, dulu ada orang. Gara-gara zakat pula habis budak. Iya ada budak kok kan bisa dijual belian. Jadi kalau ada seseorang punya budak ya, kemudian dijanjikannya kepada budak itu, nah, wahai budakku, engkau saya merdekakan dengan syarat kamu bisa kasih uang saya 15 juta, maka saya akan merdekakan kamu. Nah, maka si budak cari uang. Dari mencari uang itu dia berhak menerima zakat, dia bisa mencari zakat, wajib zakat. Nah, terkumpul uang sebanyak 15 juta dikasihkannya kepada tuannya sehingga dia merdeka. Nah, salah satu pembasmian perbudakan dalam Islam adalah dengan diberi hak kepada mereka untuk menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat fitri. Ada kini lain perbudakan ada lain. Wal gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang di Sikoko, orang yang berhutang untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau berhutang untuk bau sao, ada masuk Sikoko. Hartonya banyak, miliaran, tapi dia berhutang di bank. Miliaran doang. Sao-nya banyak. Ada masuk ke Sikoko. Jadi nama Sikoko, gharimin, orang yang berhutang untuk kebutuhan sehari-hari berhutang. Betul diberi zakatnya. Kemudian wa fi sabilillah nomor 7. Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berperang. Orang yang berperang mempertahankan agama Islam seperti di Palestina. Orang Palestina semuanya itu berhak menerima zakat. Kemudian wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan kecuali perjalanan maksiat.
perjalanan jais, perjalanan boleh, dibolehkan perjalanan itu tidak buat dosa, dia boleh dia menerima zakat, termasuk zakat fitrah. Seperti orang keliling ya mengamati alam, ya keliling Indonesia, jalan dia beragama Islam, tapi dia ingin mengamati atau melakukan penelitian, kan itu boleh. Sehingga dia di kampung kita, kalau ada zakat kita yang diberikan, boleh kita berikan kepada mereka, orang yang benar-benar dalam perjalanan. Tapi ada juga yang mentakwil kalimat ini, wa binis sabil ini, orang yang di dalam yang fisabilillah ini yang ditakwil, bukan berperang saja. Itu orang yang berjuang dalam menuntut ilmu pengetahuan, ini digolongkan dengan fisabilillah. Dia anak sekolah yang menuntut ilmu agama. Nah, kalau ada kekurangan dia, mungkin orang tuanya kekurangan dan dia tidak punya pekerjaan, sedangkan dia ingin sedang menuntut ilmu agama. Ini boleh dia bayar zakat. Nah, kemudian lagi ibu-ibu dan bapak yang perlu kita pahami, kapan mulai dibolehkan membayar? Kapan dibolehkan membayar zakat fitrah itu? Setelah awal Ramadan. Nah, boleh. Artinya kewajiban ada tapi dek takui beko khawatir akhir bulan Ramadan dak do arato beko. Kan nah wajibnya kan terbenam matahari akhir Ramadan. Dek karena awak khawatir atau harta ada kini untuk bayar zakat fitrah. Awak khawatir beko di akhir bulan Ramadan tak ada binti wado. Boleh dibayarkan di bulan Ramadan. Di hari ini dah boleh sampai terakhir. Tapi waktu afdalnya adalah terbenam matahari akhir bulan Ramadan sampai orang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Jadi ada waktu wajib dan ada waktu wajib dan ada waktu afdal. Waktu wajib dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Waktu afdal dari terbit fajar sampai orang sholat. Dipahami dulu maksudnya. Waktu wajib adalah setelah terbenam matahari sampai terbit fajar. Waktu afdal setelah terbit fajar sampai orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi ada 3 waktu tuh, waktu boleh, waktu wajib, dan waktu afdal. Jadi waktu sunat. Barangkali ibu apa itu yang dapat sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan mengenai zakat fitrah ini boleh ditanyakan. Ada bu? Lah boleh. Artinya lah lapih kewajiban. Zakat fitrah itu bagi orang puasa atau bagi mana puasa? Sadue. Lah Islamnya. Misalnya macam itu. Puasa tergantung tuan bulan hari zakat. Kalau nak puasa apa tergantung. Ya, tapi orang yang berpuasa kan dia mengharapkan pahala kan? Mengharapkan. Dari